Selamat siang pemirsa, seputar info Kota Bandung kini kembali lagi di sela aktivitas Anda. Bersama saya Muhammad Zikri Afrahi Ilham yang saat ini akan memberi informasi terkini tentang Museum Geologi. Pemirsa, pada siang kali ini saya berada di Museum Geologi yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 57 Bandung. Pemirsa, perlu Anda ketahui, di Museum Geologi Bandung ini tidak hanya didatangi oleh warga lokal saja atau warga yang berada di Kota Bandung, tetapi warga luar Kota Bandung seperti dari Jakarta, Bogor, dan lainnya itu mendatangi ke tempat ini. Tidak hanya dari kalangan warga negara Indonesia saja, tetapi orang luar negeri pun dari manapun, mau itu dari Malaysia, Chinese, Vietnam, dan lainnya pun datang ke Museum Geologi ini untuk melihat-lihat fosil dan peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Dan mereka juga ingin mengetahui atau menambah wawasan barunya dengan melihat-lihat peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang berada di Museum Geologi ini. Nah, di Museum Geologi ini tidak hanya pengunjung saja dari baik itu keluarga ataupun bersama teman-teman ataupun individu. Tetapi Museum Geologi ini biasa dijadikan sebagai tempat study tour bagi anak-anak sekolahan dari bangku sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Bagi mereka yang berstudy tour atau berpergian dari sekolah bersama-sama dengan angkatannya, itu biasanya tarifnya berbeda dengan pengunjung biasa yang berada di sini. Nah, mereka itu yang berstudy tour ke sini dimulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, biasanya mereka berkunjung ke sini untuk mengetahui hal-hal baru yang sebelumnya mereka belum ketahui. Dan biasanya mereka pun diberikan atau diwajibkan untuk membawa catatannya karena mereka biasa ditugaskan untuk mencatat berbagai sejarah-sejarah yang ada di sini. Mereka juga ingin mengetahui sejarah-sejarah yang ada di sini, baik itu dari fosil, hewan-hewan, ataupun lainnya. Di sini tuh tidak hanya ada peninggalan-peninggalannya saja, baik itu fosil ataupun kerangka-kerangka hewan. Di sini pun ada simulasi gempa bumi yang bisa dicoba oleh pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Oke, baik, selanjutnya mari kita ke dalam untuk melihat-lihat isi yang ada di dalam Museum Geologi ini. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama narasumber yang pertama. Di sini sudah ada dengan nama siapa? Rizky. Dengan nama Rizky ya. Ada di mana? Dari Cimahi. Oh, ini dari Cimahi. Aku sini dari jam berapa ya? Sekitar jam 9. Oh, dari jam 9 ya pemirsa. Nah, ini tujuan sini tuh bawa apa ya? Tentang batu dari mana? Datang ke sini sama siapa aja? Sama adik, sama sekeluarga aja. Oke, mungkin dari sini ada apa aja sih dari yang lihat? Saya lihat dari itu dan prosesnya ke depan. Banyak ya. Baik pemirsa, ikuti saya untuk melihat hal yang lainnya. Ayo. Nah, di sini tuh ada cara-cara pemisahan minyak dan gas. Dan di sini juga ada penjelasannya. Di sini juga ada bagaimana minyak dan gas bumi terbentuk beserta penjelasannya ya. Bisa dilihat. Baik pemirsa, di sini saya sudah dengan narasumber yang kedua, yaitu dengan Reza. Dengan Reza ya. Nah, di sini udah beberapa baru materi sekarang. Jadi baru ya di sini. Biasanya tuh di sini tuh pengunjungnya tuh orang Bandung saja atau ada dari orang luar Bandung? Kalau
biasanya itu kalau kunjungan saya itu banyak nggak sih Kak? Biasanya kalau studi tour kayak gitu ya, per sekolahnya tuh biasa di 100 apa 200 orang biasanya. Berarti banyak juga ya. Terus tempat ini tuh direkomendasikan nggak sih buat orang-orang atau pengunjung yang belum datang ke sini? Sangat direkomendasikan ya, karena kan di sini tuh kita bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan baru gitu kan, apalagi tentang fosil-fosil yang kayak gitu di sini tuh masih ada gitu, bisa diobservasi lebih dalam kayak batuan yang kayak gitu. Di sini tuh nggak hanya ada fosil aja ya, kayak ada hewan-hewan Ya, zaman dahulu kalau ya. yang zaman dahulu ada. Mungkin sekian aja ya. Baik, terima kasih untuk narasumber yang kedua untuk telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Baik pemirsa, di sini juga ada simulasi gempa bumi. Ayo ikuti untuk melihat lebih dekat. Nah, di sini tuh ada simulasi gempa buminya ya. Ini bisa dicoba untuk para pengunjung yang datang ke Museum Geologi ini. Tetapi saat ini jam operasionalnya sedang beristirahat. Nah, di sini tuh kita bisa merasakan gempa bumi dari yang berskala kecil, sedang, sampai dengan berskala besar. Nah, bisa dilihat lebih dekat lagi pemirsa. Di sini juga itu ada kapasitasnya ya. Maksimalnya tuh 3 orang atau bisa bermuatan dari maksimalnya 200 kg. Baik pemirsa, di sini juga kita tidak hanya bisa melihat visual kerangka-kerangka hewannya saja, tetapi di sini kita bisa melihat animasinya secara digital. Di sini pun ada kerangka-kerangka T-Rex. Baik pemirsa, di sini saya sudah dengan narasumber yang ketiga. Di sini saya sudah bersama Ibu Sarah dengan Ibu Indah. Acara dulu di sini ada berasal dari mana? Bandung. Oh, asli Bandung. Sebelumnya Ibu pernah kesini atau baru hari ini kesini? Oh, baru hari ini ya. Kesini itu dengan siapa aja? Berarti baru pertama kali langsung dengan keluarga. Oke, berarti terus di sini tuh udah lihat apa aja sih? Hewan-hewannya kan dilihat ada sih. Udah lihat yang simulasi kita bagaimana pendapat Ibu tentang Museum Geologi? Menurut saya tempat lebih bagus untuk Apakah tempat ini direkomendasikan untuk pengunjung lain ataupun orang luar kota, orang luar Bandung? kalau misalkan pasti direkomendasikan karena satu-satunya di Bandung juga kan ya. Terus untuk tambahan wisata yang pertama ilmunya ada tapi jangkauan dari juga lumayan murah kan, terjangkau semua kalangan. Sekali mendengar pendapat ibunya tentang tempat ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya pada siang hari ini. Baik pemirsa, di sini juga ada manusia-manusia yang bisa kita lihat. Ayo ikuti. Di sini kita bisa melihat animasinya. Oke pemirsa, tidak hanya di dalam saja, di luar pun masih ada fosil-fosilnya. Kita bisa melihat lebih dekat. Ayo. Nah, di sini itu ada fosil kayu Indonesia. Nah, bentukannya itu seperti ini. Ayo, maju lebih dekat. Nah, kebetulan banget nih pemirsa, pada siang hari ini juga kedatangan rombongan yang bisa dilihat
Ini dari anak-anak sekolahan. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama narasumber yang keempat, yaitu dengan siapa? Saya Muhammad Ilham Ramdhani. Dan panggilannya siapa ya? Ilham aja. Dengan Ilham ya. Saya di sini sudah bersama dengan narasumber yang keempat, yaitu dengan Ilham ya. Dari sini sudah berada dari jam berapa? Saya di sini dari jam 11 siang. Oke, di sini tuh tujuannya untuk apa ya? Untuk melihat-lihat isi di dalam museum ini, Mengetahui hal-hal baru ya. ya. Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang Museum Geologi ini? Tentunya bagus ya. Di dalam banyak ilmu yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru, banyak fosil dari kerangka hewan-hewan dan lainnya juga. Oke. Oke. Ini berasal dari kota mana? Saya dari Tasikmalaya. Oke. Kunjungan ke sini itu bersama keluarga ataukah bersama teman-teman atau sedang ada study tour ya? Lagi di sekolah study tour. Oh berarti ke sini tuh bersama rombongan dan teman-teman satu sekolah seangkatan ya? Ya, naik bus dari Tasikmalaya. Oke, ke Bandung berarti ya. Apakah tempat ini Museum Geologi dapat direkomendasikan kepada orang-orang pengunjung lainnya yang berada di luar Jawa Barat gitu ya, karena hanya sendiri dari Jawa Barat? Tempat ini sangat direkomendasikan untuk para wisatawan yang ingin mendapat ilmu yang baru gitu dan ingin mengetahui apa-apa saja yang ada di Museum Geologi ini. Untuk pembelajaran juga bisa. Ingin mengetahui pengetahuan lebih dalam gitu ya tentang fosil-fosil dan kerangka hewan seperti itu ya. Ya. Senang sekali telah mendengar pendapatnya tentang Museum Geologi ini. Baik, terima kasih kepada narasumber yang keempat telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada siang hari ini. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang kelima, yaitu saya sudah bersama dengan Ibu siapa namanya? Bersama dengan Ibu Wiwin ya. Ibu Wiwin ini berasal dari mana? Berasal dari Padalarang. Nah, Ibu ini kunjungan ke Museum Geologi ini bersama siapa? Sama anak-anak. Oh berarti berkeluarga gitu ya, sekeluarga. Nah, Ibu berada di sini di Museum Geologi ini dari jam berapa? Kebetulan 1 jam yang lalu lah, nggak lama sih. Oh, dari 1 jam yang lalu ya. Oke, dari yang sudah Ibu ketahui yang berada di Museum Geologi ini, itu ada apa saja sih Bu? Paling tadi kehidupan tentang itu ya, batu-batuan, kemudian ke zaman dahulu, dinosaurus ini ya. Paling itu sih kurang berkeliling, soalnya udah capek. Oh iya iya. Bagaimana pendapat Ibu tentang Museum Geologi ini? Masya Allah sih, itu bagus sekali ya, untuk terutama untuk anak-anak yang masih SD gitu, untuk mengetahui Untuk mengedukasi gitu ya? edukasi lah istilahnya. Ya. Kebetulan banyak sekali kan yang sekarang anak-anak sekolah di Ya, sini ya. study tour ya? Ya, study Ya. tour. Bagus ya, mengedukasi gitu lah. Museum Geologi ini tuh direkomendasikan gak sih buat pengunjung lain gitu yang misalnya dari luar kota Bandung ataupun luar negeri menurut Ibu? Jadi kayak tempat ini tuh direkomendasiin gak sih buat orang luar kota gitu biar mereka datang ke sini? Wah, kalau di Padalarang, tahu ibu, waktu teman ibu juga dari sekolah biasanya merekomendasikan di sini soalnya bagus gitu. Ya. Dari sekolah-sekolah biasanya. Berarti buat orang luar kota Bandung juga sangat direkomendasikan ya karena tempatnya bagus. Iya. Oke, pemirsa senang sekali mendengar pendapatnya tentang Museum Geologi ini dari Ibu. Nah, mungkin sekian dari narasumber yang kelima ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya karena telah berbincang dengan saya pada siang hari ini. Terima kasih Bu. Baik pemirsa, saya di sini sudah bersama dengan narasumber yang keenam, yaitu dengan siapa? Dengan Herwan. Herwan ini berasal dari kota mana ya? Di Kota Bandung. Oke, dari kota Bandung ya. Di sini
berkunjung ke Museum Geologi ini dari jam berapa? Dari jam 10. Oh, dari jam 10 ya. Dari jam 10 pagi dan ke sini bersama dengan siapa? Dan teman Oke. Tujuan Anda ke sini itu untuk apa? untuk melihat-lihat sejarah yang ada di Indonesia. Dan mungkin mengetahui hal-hal baru ya. Oke. Apakah tempat ini tuh direkomendasikan untuk orang luar kota Bandung? Ya, sangat direkomendasikan karena tempat ini banyak menyimpan sejarah juga dan banyak tentang gempa bumi juga ada. Oh, ya. Dari kunjungan ke sini, ke Museum Geologi ini, Anda sudah mengetahui apa aja hal-hal yang berada di Museum Geologi ini, entah itu dari yang berada di dalam ataupun yang berada di luar. Saya sudah melihat tentang fosil-fosil serangga dinosaurus sama batu-batu pada zaman purba. Senang sekali mendengar pendapat dari AA-nya ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada siang hari ini. Baik pemirsa, di Jalan Diponegoro ini tidak hanya ada Museum Geologi yang bersejarah saja, tetapi di Jalan Diponegoro ini ada juga tempat kuliner makanannya yang berada di Jalan Cisangkuy atau di seberang tempat Museum Geologi ini. Mungkin kita selanjutnya akan melihat street food yang berada di Jalan Cisangkuy. Ayo ikuti saya untuk melihat jajanan-jajanan yang berada di Pasar Cisangkuy. Baik pemirsa, kali ini saya sudah berada di Pasar Cisangkuy. Untuk melihat lebih dekat makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang berada di Pasar Cisangkuy, yuk ikuti saya. Baik pemirsa, kali ini saya sudah berada di Pasar Cisangkuy dan saya sudah bersama narasumber yang ketujuh yang berada di Pasar Cisangkuy ini. Di sini saya bersama dengan siapa? Omen. Oh, dengan Omen ya. Nah, di sini sudah dari jam berapa? Dari jam sekitar setengah satu. Di sini itu ada jajanan apa aja sih? Banyak sih, salah satunya cubit, ada cuanki, ada sotong. Di Pasar Cisangkuy ini, udah pernah nyoba makanan apa? Yang paling sering sih kue cubit. Kue cubit karena untuk nyemil juga ya, di Ya. sini jajanan. Oke, apakah kue cubit di sini direkomendasikan untuk orang-orang lain? Bisa sebut rekomendasi buat rasa-rasa yang lain karena tergantung masing-masing orangnya. Ya, betul. Karena ada yang merasa itu pas, ada yang tidak. Tapi menurut saya di sini itu rasanya kurang. AA ke sini ke Pasar Cisangkuy ini sama siapa aja sih? Sama teman sih. Jadi bareng-bareng gitu ya buat jajan kuliner gitu di sini. Oke. Di sini itu tempat pasar Cisangkuy ini direkomendasikan buat yang lain gak sih atau pernah ke street food yang lainnya yang bisa direkomendasikan untuk orang lain? Bisa disebut ya, ada rekomendasi juga sih dari lain seperti Hongkong, tapi di sini juga bisa disebut rekomendasi. Tetapi untuk makanan-makanan di sini lebih banyak daripada yang di Pati Ukur atau yang di Lengkong, atau masih banyak yang ada di sana? Kalau banyak jumlahnya jenis makanan ya lebih jelas lebih banyak di Lengkong dan di Pati. Mungkin jadi bisa lebih Luas. ya betul. Baik pemirsa, untuk kuliner itu yang berada di Pasar Cisangkuy ini hanya ada sedikit, tidak terlalu banyak kataannya, dan masih lebih banyak yang berada di Pati Ukur dan di Lengkong. Jadi kita lebih bisa berkuliner dan mencicipi jajanan-jajanan yang berada di sana. Terima kasih kepada narasumber yang ketujuh karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada siang kali ini. Sekian berita terkini, berita informasi Kota Bandung dari saya mengenai Museum Geologi dengan
dan Pasar Cisangkuy ini. Berita kali ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.